Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam MMK Mobile Application dengan judul Flutter. Jadi untuk anggota kelompok 2 itu sendiri, yang pertama ada Akmal Yafi, kedua saya sendiri Hafid Habibi, dan yang ketiga ada Zaid Al-Safici. Baik, next. Untuk bab pertama, what is Flutter? Jadi Flutter adalah toolkit pengembangan perangkat lunak dari Google untuk membangun aplikasi lintas platform. Aplikasi Flutter terdiri dari serangkaian paket, plugin, dan widget. Akan tetapi bukan itu saja. Flutter adalah proses, filosofi, dan juga komunitas. Flutter ini juga cara termudah untuk mengaktifkan dan menjalankan aplikasi di satu platform apapun. Terlebih jika platformnya banyak. Flutter menggunakan Dart sebagai bahasa pemrogramannya. Bahasa Dart adalah bahasa modern yang berfokus pada UI yang dikompilasi ke kode ARM atau kali 86 asli atau dikompilasi silang ke JavaScript. Next. Oke, di sini terdapat beberapa arsitektur Flutter. Jadi arsitektur Flutter terdiri dari 3 lapisan utama. Untuk yang pertama yaitu lapisan kerangka yang ditulis di Dart dan berisi pusaka tingkat tinggi. Yang mana ini juga termasuk tema UI, widget, tata letak, dan animasi, gerakan, dan blok bangunan dasar. Kemudian yang kedua ada lapisan engine yang berisi pusaka C++ inti yang membentuk primitif yang mendukung aplikasi Flutter. Yang ketiga embedder. Jadi embedder ini berbeda untuk setiap platform target dan menangani pengemasan kode sebagai aplikasi yang berdiri sendiri atau modul yang disematkan. Next. Oke. Getting started. Ya, ini merupakan permulaan atau awal. Jadi langkah pertama yaitu dengan mengunduh SDK-nya terlebih dahulu. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah Flutter mengatur SDK-nya di sekitar seluruhan, yang merupakan cabang pengembangan yang berbeda. Setelah melakukannya, pengguna akan memiliki akses ke aplikasi baris perintah Flutter, yang merupakan titik awal. Kemudian untuk memeriksa apakah pengguna telah mengaturnya dengan benar. Untuk itu kita jalankan perintah berikut di terminal, yaitu Flutter help. Baik, next. Kemudian untuk mempermudah proses ini, Flutter menyertakan Flutter Doctor yang akan memandu untuk menginstal semua alat yang hilang. Oleh karena itu kita jalankan perintah Flutter Doctor di terminal. Jadi Flutter Doctor ini bertugas untuk memeriksa semua komponen yang diperlukan dan menyediakan instruksi untuk mengunduh komponen yang dilewatkan. Next. Kemudian setelah melalui semua langkah Flutter Doctor, pengguna akan memiliki semua yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi Flutter di Android Studio. Jadi ini merupakan contoh tampilan jika semua komponen telah diunduh dan tampilan jika semua komponen telah kita unduh itu berhasil. Jadi ini merupakan tampilannya. Next. Jadi untuk kesimpulannya, Flutter ini merupakan toolkit pengembangan perangkat lunak dari Google untuk membangun aplikasi lintas platform menggunakan bahasa pemrograman Dart. Jadi dengan Flutter, pengguna dapat membuat aplikasi berkualitas tinggi yang berperforma dan tampak hebat dengan sangat cepat. Kemudian Flutter ditujukan untuk developer baru dan berpengalaman yang ingin memulai aplikasi seluler dengan biaya overhead minimal. Jadi install Flutter SDK dan alat terkait menggunakan petunjuk yang ada, yaitu menggunakan link yang tertera pada di slide. Kemudian perintah Flutter Doctor membantu pengguna menginstal dan memperbarui alat Flutter pengguna. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang bab 2, yaitu creating a new app. Ada 2 cara simpel untuk membuat aplikasi Flutter baru. Yang pertama adalah dengan menggunakan IDE, dan yang kedua adalah dengan perintah Flutter. Caranya yaitu dengan membuka jendela terminal, selanjutnya tentukan di mana lokasi untuk membuat folder baru dari proyek tersebut. Misalnya dengan membuka VLTA material 02, Flutter, project, dan starter. Selanjutnya jalankan di terminal dengan kode yaitu Flutter create receipts. Perintah di atas ini untuk membuat aplikasi baru pada folder baru. Yang keduanya bernama receipts. Kemudian yang kedua yaitu di sini terdapat kode aplikasi demo.
baik untuk dukungan iOS maupun Android. Dengan menggunakan IDE, buka folder resep dengan project yang sudah ada. Kemudian tampilannya seperti berikut, dan jika dijalankan akan mengeluarkan gambar seperti yang di sebelah kanan. Di sini dapat dilihat bahwa diimport package Flutter-nya dengan material Dart, dan pada sebelah kanan yaitu tampilan awalnya. Kemudian ada making the app yours. Aplikasi siap pakai ini ialah tempat yang baik untuk memulai, karena perintah Flutter create menyatukan semua boilerplate untuk dibangun dan dijalankan. Tapi aplikasi ini belum serta-merta menjadi milik pengembang. Seperti kode di bawah ini, yaitu kelas MyApp extend stateless widget. Kode ini membuat kelas MyApp agar memperluas stateless widgetnya. Nama dari stateless widget ini adalah MyApp yang dipanggil dari run app yang memperluas widget stateless. Di dalam MyApp ini, fungsi build diganti dan mengambil build context menjadi parameternya. Kemudian fungsi main adalah sebagai titik masuk untuk kode saat aplikasi diluncurkan, sedangkan run app memberitahu Flutter yang merupakan widget tingkat atas untuk aplikasi. Kodenya seperti berikut. Void main yaitu run app, receive app, kemudian memanggil kelasnya yaitu kelas receive app extend stateless widget. Kemudian ada styling your app. Untuk membuat aplikasi menjadi lebih menarik untuk dilihat, dilakukan penyesuaian widget dengan mengganti build receive app. Kodenya adalah sebagai berikut, di mana metode build widget adalah titik masuk untuk menyusun widget lain bersama-sama dalam membuat widget baru. Kemudian untuk theme data, default akan menampilkan default dari material standar, di mana material app menggunakan material design dan merupakan widget yang akan disertakan ke dalam receive app. Kemudian ada clearing the app. Untuk membersihkan layar aplikasi, kelas myHomePageState digantikan dengan menggunakan kode, yaitu dengan memanggil kelas myHomePageState, extend state, dan myHomepage. Di sini yang ditampilkan dari kode di samping adalah scaffold, yaitu untuk menyediakan struktur tingkat tinggi pada layar. AppBar yaitu untuk mendapatkan properti judul dengan menggunakan widget teks yang telah memiliki judul dan dikirimkan dari home. Kemudian body untuk memiliki save area yang membuat aplikasi tidak terlalu dekat dengan interface sistem operasi. Kemudian ada save area yang memiliki child widget yang merupakan widget dari kontainer kosong. Kemudian ada building a receipt list. Sebelum aplikasi dapat ditampilkan, diperlukan data untuk mengisi UI dengan menggunakan receipt sebagai struktur data utama di receipt yang sudah ada. Seperti kode berikut, yaitu dengan menambahkan kelas receipt, kemudian menambahkan string label, string image URL, dan menambahkan bahan dan cara penyajiannya dari data-data aset tersebut. Kemudian diperlukan juga beberapa data oleh aplikasi, di mana data ini dari database lokal atau API yang berbasis JSON. Kemudian menambahkan aset gambar ke dalam folder aset. Kemudian di mana ditambahkan baris berikut ke dalam pubspec YAML. Baris berikut yaitu untuk menambahkan masing-masing dari resepnya. Yang pertama adalah resep spaghetti dan meatball dengan aset fotonya, kemudian ada tomato soup dengan aset fotonya, grilled cheese dengan aset fotonya, coklat chip dengan aset fotonya, taco salad dengan aset fotonya, dan Hawaiian pizza dengan aset fotonya. Kemudian untuk menambahkan aset di pubspec YAML-nya digunakan kode sebagai berikut, yaitu assets, dan di bawahnya dengan indentasi strip, assets, dan slash. Kemudian selanjutnya untuk menampilkan daftar dari data yang siap digunakan, langkah selanjutnya yaitu untuk membuat tempat data tersebut dengan cara kembali ke main Dart. Lalu mengimpor file data agar kode di main Dart dapat menemukannya. Tambahkan kode import berikut ke bagian atas file. Kodenya yaitu import receipt Dart. Kemudian selanjutnya pada underscore myHomePageState, save area child, gantikan child container dan dua baris di bawahnya dengan yang pertama yaitu child list view builder, item count, receipt sample length, kemudian item builder dengan parameternya building context dan integer index, serta nilai kembaliannya yaitu text receipt sample index.label. Kemudian di main.dart di bagian bawah myHomePageState dibuat widget khusus dengan menambahkan build receipt card. Di sini dengan kode yaitu widget build receipt card dengan receipt, kemudian berisi
return card, child-nya yaitu kolom, children-nya widget, image-nya, kemudian image-nya, dan beserta teksnya. Kemudian buka My Homepage State dan perbarui untuk mengembalikan kartu resep dan baris pengembalian di bawahnya dengan return build receipt card receipt sample index. Kemudian selanjutnya untuk membuat widget tree receipt app dengan membangun material app yang menggunakan My Homepage sebagai rumahnya, caranya adalah dengan membangun scaffold dengan app bar dan list view. Kemudian membuat list view diperbarui untuk membuat kartu pada setiap item. Untuk membuat tampilan dengan lebih baik, yaitu dengan mengganti build receipt card dengan kode berikut sehingga tampilan luarnya menjadi seperti ini. Untuk kodenya yaitu sebelah kiri, dapat dilihat bahwa elevation-nya 2, shape-nya dibuat rounded rectangle, kemudian dibuat padding untuk child-nya, dan lain-lainnya. Kemudian untuk tampilannya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk selanjutnya menambahkan halaman detail resep dengan cara membuat respons ketuk di dalam My Homepage State. Caranya adalah dengan menambahkan gestur dokter dan diganti pernyataan return di bawahnya dengan kode berikut. Dan jika aplikasi dimat ulang, setiap kartu sudah dapat diketuk. Kodenya adalah return gesture detector, kemudian on tab dibuat fungsi di bawahnya, kemudian dan akhirnya yaitu return nilai dari teks yaitu detail page. Kemudian untuk di lib dibuatkan file dart baru bernama receipt_detail.dart. Ditambahkan kode berikut ke dalam file. Itu import package material dart, kemudian import receipt dart. Dan kode-kodenya seperti berikut. Kemudian untuk langkah selanjutnya memerlukan receipt detail state untuk membuat widget. Ganti dan tambahkan receipt detail state dengan kelas _receipt detail state, extend state, dan receipt detail. Kemudian selanjutnya untuk kembali ke main dart, tambahkan baris berikut ke bagian atas file, yaitu import receipt detail.dart. Kemudian ganti return atau nilai kembaliannya dengan receipt detail. Kemudian ganti pernyataan return yang ada dengan kode sebagai berikut, yaitu return, receipt detail, receipt, dan receipt sample or index. Kemudian lakukan hot restart yang memilih run Flutter hot restart dari menu untuk mengatur status aplikasi kembali ke aslinya. Menekan kartu resep, sekarang akan menampilkan halaman resep detail, kemudian tambahan bahan pelengkapnya atau ingredient, dan buka resep dart, serta gantikan ingredient dengan kelas berikut. Kemudian di bagian atas kelas resep, tambahkan porsi dan bahan di sini dengan kode berikut, dengan integer, serving, dan list ingredient-nya. Untuk menggunakan properti baru ini, buka daftar sampel di dalam kelas resep dan ubah konstruktor resep menjadi berikut. Kemudian untuk menyertakan properti porsi dan bahan baru, digantikan definisi sampel yang ada dengan yang berikut. Di sini dapat dilihat definisi sampelnya, yaitu pada spaghetti meatball, tomato soup, grilled cheese, dan lain-lain. Kemudian di resep detail dart, ganti expanded dengan expanded entity, kemudian child-nya list view builder, kemudian ada padding-nya dan item count-nya, serta item builder. Kemudian ada final ingredients-nya, yaitu bahan-bahan akhir, dan pengembalian nilai dari teks, yaitu berisi ingredient, quantity, measure, dan name. Kemudian selanjutnya untuk menambahkan widget slider untuk memungkinkan pengguna menyesuaikan jumlah porsi. Pertama yaitu membuat variabel dengan menyimpan nilai penggeser di bagian atas. Receive detail state dengan menambahkan slider file. Slider filenya yaitu integer, slider for sama dengan 1. Tambahkan slider dengan yang kode berikut seperti di bawah ini. Kemudian untuk memperbarui resep, tambahkan bahan, kuantitas, dan seluruh pernyataan return di bawahnya dengan return text, berisi ingredient quantity dikalikan dengan shader file, kemudian di bawahnya juga dimasukkan ingredient measure dan name-nya. Berikut tampilan akhirnya. Baiklah, untuk bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya bab 3 yaitu basic widgets. Basic widget ini sendiri adalah semua komponen dasar seperti button,
teks, icon, dan sebagainya yang berbentuk sebuah tampilan atau kerangka aplikasi. Keseluruhan dari aplikasi yang terlihat pada layar merupakan komponen dari React. Baiklah, di sini ada getting started, yaitu untuk langkah awal dapat dilihat dari kode yang ada di bawah ini. Berupa import dari application size material dan di sini ada tampilan berbagai macam fungsi dari kode kodenya. Baiklah, kode di atas tadi ialah main.dart yang merupakan titik awal untuk aplikasi Flutter apapun. Di mana baris kode tersebut terletak pada lib/main.dart yang merupakan file utama yang akan dieksekusi oleh Flutter. Beberapa data widget yang ada pada kode tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu material hub, yaitu untuk membuat aplikasi menerapkan material design atau desain widget sistem yang dimiliki oleh Google. Selanjutnya scaffold sebagai landasan halaman. Selanjutnya bar biasanya menjadi judul dari sebuah aplikasi atau halaman. Selanjutnya teks yang menampilkan teks dan memberikan style pada teks, dan center, di mana semua widget yang ada di dalam widget ini akan diletakkan di bagian kanan. Selanjutnya styling your apps. Karena Flutter adalah aktivitas platform, saya jika UI Google mendukung sistem desain visual Android dan juga iOS. Android menggunakan sistem material desain yang telah diimport seperti ini. Import package Flutter / material .dart. Sedangkan untuk iOS sendiri dia menggunakan sistem Cupertino. Cara mengimportnya dengan cara import package Flutter / Cupertino.dart. Selanjutnya ada setting item atau langkah pertama adalah dari setting item ini yaitu memilih font yang akan digunakan pada aplikasi. Kemudian dengan mencari kelas tema di daerah positif, bukalah folder link _temp.dart yang berisi tema standar untuk aplikasi. Langkah pertamanya ialah dilakukan import folder link _temp.dart. Kemudian tambahkan garis dan tambahkan tema seperti ini. Itu folder link temp.dart. Selanjutnya buat style judul dan garis, dan terakhir ganti style text isi dengan style text landscape cooking, di mana style itu yaitu text dan text temp dan satu. Baiklah, di sini ada add structure navigation, di mana folder link menggunakan widget scaffold untuk struktur aplikasi awalnya. Scaffold ialah salah satu widget material yang paling umum digunakan di dalam Flutter. Sebaiknya widget dibuat menjadi file terpisah agar mudah dibaca melalui stateful widget. Di sini dilakukan pemindahan kode dari main.dart ke stateful widget baru bernama home, hingga masing-masing bilah terlihat seperti di bawah ini. Selanjutnya, creating custom basic cards. Widget tampilan menangani apa yang akan dilihat pengguna di layar. Contoh widget tampilan meliputi teks, gambar, dan tombol. Kemudian widget tata letak membantu pengaturan di dalam widget. Contoh widget tata letak meliputi wadah, lapisan, tumpukan, kolom, kotak ukuran, dan juga garis. Basic card ini sendiri dengan aplikasi menjadi lebih tertata dan rapi, seperti dua gambar di bawah ini. Baiklah, yang jadi inti dari ini yaitu 3 kategori utama widget adalah struktur dan navigasi, menampilkan informasi, dan widget pemposisian. Selanjutnya ada 2 sistem desain visual utama yang tersedia di dalam Flutter, yaitu material dan juga Cupertino. Mereka membantu membangun aplikasi yang terlihat di Android dan juga iOS masing-masing. Widget scaffold mengimplementasikan semua fitur tata letak visual dasar. Selanjutnya, widget kontainer itu dapat digunakan untuk menghubungkan widget lain bersama-sama. Dan yang terakhir, widget start melapisi widget anak di atas satu sama lain. Baiklah, sebelum kami tutup, kami akan menunjukkan hasil dari laporan kode yang ada. Baiklah, untuk simulasi kodenya itu seperti ini. Di sini sudah tersedia kode yang
kode yang sudah jadi. Jadi untuk disimulasikannya yaitu seperti ini. Ini merupakan tampilan akhir dari kode yang sudah dibuat. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat banyak menu-menu dan resepnya mulai dari spaghetti bowl sampai dengan Hawaiian pizza. Dan jika kita menekan menunya, akan muncul list dari ingredients-nya atau bahan-bahan untuk membuatnya. Kemudian di sini dapat dilihat slider untuk porsinya, yaitu 4 porsi, 8 porsi, 12, dan ingredient atau bahan-bahannya juga akan bertambah sesuai dengan porsinya. Begitu juga dengan resep-resep makanan lain. Baik, mungkin dari itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.